Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Kreatif. Oke. Part-part sebelumnya saya telah membahas 2 dari 4 dasar untuk bisa menguasai alat musik atau bisa bermain alat musik dan bisa mengetahui materi-materi musik. Itu 2 yang telah saya terangkan. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu tentang scale akord ya. Bagaimana sih itu scale akord? Oke, langsung pengertiannya. Akord adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Akord bisa dimainkan secara terputus-putus. Istilahnya adalah klasik ataupun bisa ditekan secara bersamaan. Akord ini digunakan untuk mengiringi suatu lagu. Contoh alat musik yang bisa memainkan akord adalah gitar dan piano. Ya, pada dasarnya akord itu diambil dari bagian-bagian dari kromatik atau semua nada. Ya, dan hanya mengambil 3 atau lebih saja nada yang akan dibuat menjadi suatu akord. Sebagaimana halnya seperti scale melodis memiliki berbagai macam scale seperti scale mayor, scale minor, scale diminis dan banyak lagi hal-hal tentang scale melodis lainnya. Begitu juga dengan akord. Akord pun juga memiliki akord mayor, akord minor, akord diminis, akord mayor 6, akord diminis 7 dan banyak lainnya. Tapi di sini saya akan membahas dasarnya saja seperti akord mayor dan akord minor dan akord diminis. Jadi itu dasarnya untuk mengetahui akord lainnya. Itu akord mayor 6, diminis 7 itu kembangan dari mayor, minor dan diminis. Jadi saya cuma membahas tentang dasarnya saja, akord mayor, minor dan diminis. Oke. Kita masuk ke menghafal rumus. Sebagaimana halnya scale melodis itu memiliki interval. Kan sudah dibahas part 2-nya. Ada interval half step dan whole step. Sekarang kalau di akord pun memiliki interval-intervalnya tertentu. Ya, contohnya di akord ada terbagi menjadi 2 interval kecil, yaitu ada mayor thread dan minor thread. Kalau mayor thread itu kita bisa sebut dengan dilewati 3. Maksudnya bagaimana? Contoh, di nada kromatik kita ambil saja nada C. Nah, C diminta 3, maka yang dilewati adalah cis, D dan dis, maka mendapatkan E. Maka C ke E itu kita sebut adalah mayor thread. Dan kalian bisa coba di rumah, ambil alat musik kalian, coba dari C ke E, itu dia biasanya menghasilkan bunyi yang berbaur dengan kesenangan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan akord interval kecil minor triad? Kalau minor triad itu diminta 2. Kalau mayor triad ingat-ingat itu diminta 3. Kalau minor triad itu diminta 2. Ya, maksudnya diminta 2 apa? Jadi minta dilewati 2. Contoh kita ambil di nada kromatik yaitu E. E diminta minor triad. Maksudnya diminta harus dilewati 2 nada. Ya, habis E itu F. Jadi F dilewati, habis F itu Fis dilewati mendapatkan G. Maka E ke G itu kita bisa sebut yaitu minor triad. Ya, kalian bisa coba di rumah ya. E ke G itu kalian tulis bersamaan, maka akan menghasilkan bunyi yang berbaur kesedihan. Oke. Jadi itu interval kecil dari akord. Oke. Lanjut interval besar. Ya, bagaimana sih itu akord interval besar? Ya, kalau akord interval besar itu juga sama seperti akord interval kecil. Akord interval besar juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, tapi dia sudah tidak menggunakan triad, langsung saja. Misalnya akord interval besar yaitu akord mayor, ada akord minor, ada akord diminis, ada akord mayor 6, ada akord diminis 7 dan banyak hal lainnya tentang akord. Tapi kita fokus ke akord mayor, akord minor dan akord diminis. Oke, pertama akord mayor. Ya, jadi akord mayor itu gampang ya. Jadi akord mayor itu rumusnya yaitu interval atau jarak yaitu dari mayor triad digabungkan dengan minor triad. Contoh kita ambil dulu dari nada kromatik yaitu dari nada C. Contoh nada C itu kita intervalkan dulu dengan mayor triad yaitu dilewati 3. Jadi
dilewati 3 yaitu C, yang akan dilewati adalah cis, D dan dis, maka mendapatkan E. Nah, jadi C ke E itu mendapatkan mayor triad. Seterusnya lanjutkan dari E. E diminta minor triad, maka yang dilewati intervalnya ada 2 yaitu F dengan vis, maka akan mendapatkan hasil G. Jadi E ke G yaitu adalah minor triad. Jadi kita ambil dari ketiga itu ada nada C yang di pertama sekali, terus ada nada E dan ada nada G. Maka C, E, G ditulis bersamaan akan mendapatkan hasil akord mayor. Dan karena awalannya itu adalah C, maka itu bisa disebut dengan akord C mayor. Maka bunyinya akan berbaur dengan kesenangan. Oke, itu dari akord mayor. Oke, sekarang lanjut akord minor. Jadi kalau akord mayor itu adalah gabungan dari mayor triad digabungkan dengan minor triad, maka akord minor itu kebalikannya. Jadi minor triad digabungkan dengan mayor triad. Jadi awalannya minor triad. Kalau yang tadi mayor triad itu awalannya minor triad. Oke. Ya, kita bisa ambil contoh di nada kromatik ya, dan dimulai dari A. Ya, A itu diminta minor triad. Jika kalau diminta minor triad maka dilewati intervalnya atau jaraknya adalah 2. Ya, jadi yang dilewati dari A itu adalah akrois dan B mendapatkan C. Nah, maka A dengan C itu disebut dengan minor triad. Selanjutnya dari C, tadi kan dapat C, startnya lagi dari C. C diminta dengan mayor triad, maka yang dilewati adalah 3. Pakai yang dilewati itu adalah cis dan D, dis dan mendapatkan hasil E. Maka C ke E itu adalah mayor triad. Jadi mendapatkan 3 nada yaitu A, C, E. Dan kalau ditekan bersamaan akan menghasilkan akord A minor. Ya, karena awalannya A, namanya akan menjadi akord A minor. Dan jika ditulis bersamaan itu akan menghasilkan bunyi yang berbaur dengan kesedihan. Oke, bisa coba di rumah dengan alat musik kalian. Oke, itu dari akord minor. Oke, selanjutnya akord diminis. Jika akord mayor adalah gabungan dari mayor triad digabungkan dengan minor triad, dan kalau jika akord minor gabungan dari minor triad digabungkan dengan mayor triad, kalau diminis itu gabungan dari minor triad digabungkan dengan minor triad, maka menghasilkan nada diminis. Oke, kita contohkan, kita mengambil nada kromatik yaitu dari nada B. Oke, nada B diminta minor triad, yang dilewati adalah 2. Ya, ingat-ingat minor triad itu yang dilewati adalah 2. Jika B diminta minor triad, maka yang dilewati adalah 2 nada yaitu C dan cis, maka mendapatkan D. Begitu juga D diminta minor triad, maka yang dilewati juga 2 yaitu dis dan E, maka mendapatkan F. Dan di sini kita mendapatkan 3 nada yaitu B, D, F. Ya, jika ditulis bersamaan itu B, D, F akan menghasilkan akord B diminis. Karena awalannya B, maka akan mendapatkan hasil B diminis yang berbaur dengan suara yang menyeramkan. Kalian bisa coba di rumah menggunakan alat musik, kalian tekan B, D, F secara bersamaan, maka akan menghasilkan akord B diminis yang berbaur dengan suara yang menyeramkan. Oke, jadi saya rasa untuk ketiga akord tersebut, mayor, minor, dan diminis, saya rasa sudah cukup jelas. Jika yang belum jelas, silahkan diulang-ulang video saya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke part keempat yaitu tentang nada dasar. Oke, jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.